Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam bicara firman ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun di tempat manapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan Tuhan Engkau memimpin kiranya acara firman ini baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, jadikan kami pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar ataupun pengerti firman. Bahkan kalau boleh jadikan kami pemberita firman sehingga makin banyak orang yang bisa mengerti firman yang akan diberikan saat ini. Juga pada saat bahannya dimasukkan ke Facebook dan sebagainya, YouTube, kiranya kau juga memberkati sehingga orang-orang yang saat ini tidak mendengar tapi nanti bisa mendengar ataupun membacanya juga diberkati sehingga semua kami dibangun imannya oleh firman-Mu. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kami mohon kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan asal setan dalam sepanjang acara firman, sehingga apapun yang mereka lakukan biarlah firman dan Injil tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi ada yang memberitahu saya bahwa letak layar komputer saya diganti lebih besar, malah tulisannya di sana menjadi lebih kecil. Saya nggak tahu betul enggak. Jadi sekarang ini fontnya saya besarkan, biasanya saya pakai font 14, dan ini sekarang pakai font 16 ya. Dan nanti tolong diberikan uh, feedback itu, apakah ini sudah cukup atau masih kurang. Sudah kita melanjutkan pembahasan eksposisi kisah para rasul, dan kita masuk pada pasal 5 ayat 12 sampai dengan 42. Kita akan baca dulu teksnya ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ.
Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di bawah pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam Bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu pada kami. Tapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah dan moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata pada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Theodas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan mencerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret orang banyak dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesak mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, pertama-tama kita membahas tentang alasan pertumbuhan gereja abad pertama ya. Kalau kita bandingkan dengan gereja kita yang tidak ada pertumbuhannya, tapi gereja abad pertama ini bertumbuh ya. Pertama saudara, karena adanya banyak mujizat di dalam ayat 12, 15, dan 16, saya baca ulang. Dan oleh Rasul-Rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tentu saja kalau bayangannya mengenai itu orangnya jadi sembuh maksudnya ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ya saudara, memang mujizat itu tidak mempertobatkan ya, kecuali kalau mujizat itu ditambahi dengan firman Tuhan. Tapi hanya mujizat itu tidak akan mempertobatkan. Tetapi setidaknya mujizat itu menarik banyak orang untuk datang, sehingga mereka bisa mendengar firman Tuhan atau Injil dan bertobat. Ya, memang kalau ini tidak bisa kita tiru ya, karena
Mujizat itu adalah satu karunia, dan kalau orang tidak punya karunia mujizat, ya tidak mungkin bisa melakukan mujizatnya. Jadi sekarang poin yang kedua, adanya kesatuan dalam gereja itu. Ini sebetulnya bisa terlihat dari ayat 12b, tetapi kitab suci Indonesia yang hanya mengatakan mereka selalu berkumpul, itu salah terjemahannya. Dalam terjemahan NASB, and they were all with one accord in Solomon's portico. Dan mereka semua dengan satu hati atau satu pikiran ada di Serambi Salomo. Jadi dengan satu hati itu kelihatannya di sini. Tapi kalau yang dalam terjemahan LAI ini tidak kelihatan ya. Jadi cuma dikatakan berkumpul, tapi tidak dikatakan satu hati. Tapi dalam terjemahan yang NASB yang lebih benar, itu with one accord. Dan ini kata homotumadon yang tempoh hari sudah kita bahas, itu muncul lagi di sini ya. Kesatuan ini penting karena menyebabkan orang kerasan di gereja ya. Kalau misalnya satu gereja terus gegeran satu sama lain, bagaimana orang bisa kerasan di gereja? Tapi kalau gereja itu bersatu dan saling mengasihi dan eh, punya satu pikiran dan sebagainya, itu akan menyebabkan orang kerasan di gereja. Sudahkah saudara berjuang untuk bersatu, memperhatikan dan mengasihi jemaat yang lain? Sekarang poin yang ketiga, ada pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Dan ini yang terpenting saya kira ya. Dalam ayat 12 pada waktu mereka berkumpul, pasti juga ada pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Dan ini menyebabkan banyak orang bertobat dan gereja bertumbuh. Saudara, gereja yang tidak ada Injilnya itu bukan gereja. Dan gereja yang tidak ada Injil tapi tidak ada firman Tuhannya juga bukan gereja. Karena Injil itu dan firman Tuhan itu harus berjalan bersama-sama ya. Jadi kadang-kadang ada penginjilan, kadang-kadang ada firman Tuhan atau firman Tuhan yang diselipi Injil. Jadi Injil berfungsi untuk mempertobatkan orang yang belum percaya. Firman Tuhan berfungsi untuk menumbuhkan orang yang sudah percaya. Sekarang poin yang keempat, adanya disiplin Tuhan. Ayat 13, tidak ada yang berani menggabungkan diri. Apa sebabnya? Karena disiplin yang Tuhan tunjukkan dalam Kisah Rasul 5 ayat 11, 1 dan 11 yang kita bahas pada kali yang lalu, minggu lalu ya. Hukum yaitu hukuman mati terhadap Ananias dan Safira. Ini menyebabkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya menjadi takut untuk bergabung. Dan kelihatannya hal ini justru menghambat pertumbuhan gereja. Kelihatannya saya katakan ya. Jadi ini sebaiknya saya garis bawah ya. Tetapi saudara, bukan demikian halnya. Justru karena orang-orang yang tidak sungguh-sungguh itu tidak berani bergabung, maka gereja menjadi murni. Jadi makin murni, orang Kristen kalaupun KTP-nya itu ada, itu sangat-sangat sedikit. Gereja yang dipenuhi oleh orang Kristen KTP justru akan memberikan kesaksian yang jelek terhadap dunia. Tapi karena orang-orang Kristen KTP-nya hidup tidak karu-karuan, tetapi gereja abad pertama itu murni sehingga bisa memberikan kesaksian yang baik terhadap dunia. Dan apa akibatnya? Dalam ayat 13 dikatakan mereka dihormati orang. Dan ini akhirnya mengakibatkan banyak orang justru datang kepada Tuhan. Kita akan baca ayat 13 dan 14 ya. Orang tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dikatakan mereka sangat dihormati ini tidak akan berlangsung terus ya. Sudah jelas bahwa kalau kita percaya kepada Kristus dan mentaati Dia, melayani Dia, memberitakan Injil, bisa saja kita dihormati, tapi sebentar, tapi nanti bentar lagi kita akan melihat bahwa mereka justru ditangkap dan sebagainya. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin dunia memusuhi kita. Dan makin kita beriman kepada Dia, makin dunia memusuhi kita. Jadi saudara, disiplin yang Tuhan lakukan di sini memang jarang terjadi, sekalipun masih ada. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan disiplin yang lain, yaitu siasat gereja ini. Ini bisa kita baca dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dan juga dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 kita akan baca ya.
Matius 18, 15, dan 17. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ingat ya, saksi itu harus orang yang melihat atau mendengar sendiri, tahu sendiri. Jadi bukan orang yang diberitahu oleh orang lain. Kalau orang diberitahu oleh orang lain itu bukan saksi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 1 Korintus 5, 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Ini bangsa-bangsa non-Yahudi ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi maksudnya ayahnya punya istri dua, dia hidup dengan istri ayahnya, jadi ada semacam incest gitu ya. Tapi dengan ibu tiri, bukan bukan dengan ibu kandungnya. Sekarang ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, tidak akan lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Perhatikan ya, menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Ini siasat kerajaan sebetulnya ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini semua maksudnya siasat kerajaan itu ya. Kemagaanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghamiri seluruh adonan? Buanglah lagi yang lama itu supaya kamu jadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan lagi yang lama, bukan pula dengan lagi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ragi dan pakaian semua itu simbol ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, ya, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi kalau orang itu orang cabul, tapi bukan Kristen ya, maka kita tetap boleh bergaul ya dengan mereka. Tapi justru kalau orang cabulnya itu orang Kristen, kita tidak boleh bergaul, kita harus melakukan siasat gereja ini. Ayat 11, tetapi aku tuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara atau menyebut Kristen ya, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi dua teks ini adalah teks yang menyuruh kita melakukan siasat gereja nih. Kalau orang berbuat dosa, tapi ini tentu saja harus dosa yang cukup besar ya. Kalau dosa kecil di siasat gereja ini ya habis jemaatnya kalau gitu ya. Tetapi kalau kita sekalipun kita melakukan dosa besar ya, ada dua hal yang perlu diketahui sehubungan dengan siasat gereja ini ya. Pertama, kalau saudara adalah pendeta atau majelis, jangan takut untuk menegur jemaat yang berdosa. Kalau memang diperlukan, saudara bahkan harus berani melakukan siasat gereja ini atau pengucilan jemaat yang berdosa dengan cara yang tegar tengkuk. Misalnya kalau mereka bercerai lalu kawin lagi, secara tidak sah ya. Kalau caranya sah, tidak masalah ya. Sah itu kalau hanya terjadi perzinahan fisik ya, atau bahkan melakukan poligami. Dan jangan hanya menyoroti peristiwa Ananias dan Safira,
Dan lalu berpendapat bahwa disiplin gereja itu adalah hak Tuhan, bukan urusan kita. Ingat bahwa Tuhan sendiri memerintahkan hal itu dalam dua teks yang tadi kita sudah baca di atas. Ini memulihkan gereja saudara. Mungkin kelihatannya ini akan menghambat pertumbuhan gereja, bahkan mungkin menyebabkan orang-orang tertentu lalu meninggalkan gereja karena menganggap gereja tidak kasih. Tapi pada akhirnya ini justru akan menumbuhkan gereja. Jadi banyak orang yang tidak mengerti kasih itu apa. Dan kalau gereja melakukan siasat gereja ini, malah bisa dianggap gerejanya tidak kasih dan mereka justru akan meninggalkan gereja. Tapi itu tidak ada masalah. Itu nanti akan awalnya mungkin akan berkurang jemaatnya, tetapi nanti akan ada pertumbuhan seperti yang Tuhan sudah lakukan di sini ya. Lalu sekarang poin B, kalau saudara yang adalah jemaat biasa, jangan terlalu cepat menyalahkan pendeta atau majelis kalau mereka menegur jemaat yang salah atau bahkan melakukan siasat gereja terhadapnya. Memang kalau pendeta atau majelis itu mengucilkan orang yang justru Injil dan Alkitabiah, seperti yang banyak dilakukan dalam kalangan gereja yang liberal atau gereja yang sesat, maka tentu saja saudara harus menentangnya. Tetapi kalau orang yang dikucilkan atau disiasat gereja itu memang berdosa dengan cara yang tegar tengkuk, maka jangan menyalahkan pendeta atau majelis yang mengucilkan orang itu. Sebaliknya saudara harus mendukung pengucilan itu, karena kalau demikian pengucilan itu tidak efektif. Jadi saudara kalau dikucilkan itu apa yang mestinya dilakukan, saudara, orang itu boleh datang berbakti ya, tapi jemaat tidak boleh bersekutu dengan dia, tidak boleh ngajak dia ngomong dan sebagainya. Dan sebagai catatan dan juga tidak boleh ikut perjamuan kudus ya. Sebagai pengetahuan saya, saat ini yang berani melakukan pengucilan adalah gereja dari saksi-saksi Yehova. Justru gereja bidat ini yang berani melakukan pengucilan. Dan setahu saya, saudara, di gereja ini orang rokokan saja dikucilkan. Orang hutang tidak bayar dikucilkan. Dan orang berhutang kepada orang lain, dia memang tidak bisa bayar. Yang di sana menekan dia, yang menekan dikucilkan. Jadi saudara, kalau hanya gereja sesat ini malah berani mengucilkan, kita seharusnya malu ya. Jadi kita harusnya berani juga melakukan hal seperti itu. Mereka bertumbuh itu, saya tidak ingat berapa pertumbuhan mereka. Tapi pertumbuhan mereka dikurangi dengan orang-orang dikucilkan, dan itu jumlahnya sangat besar. Dan saya pernah menghadiri kebaktian saksi Yehova. Dan pada saat itu eh, Penatua, di sana kan ada pendetanya, Penatua atau pendetanya. Penatuanya itu mengatakan bahwa boleh lihat itu orang yang dua di luar sana. Jadi mereka itu dalam ruangan itu ada pintu ya. Mereka tidak boleh ada di dalam ruangan. Mereka harus di luar ruangan. Tapi mereka bisa melihat ke dalam, mereka bisa mendengar khotbahnya dan sebagainya. Jadi mereka tetap boleh datang ke gereja. Mereka diharuskan datang telat sedikit dan harus pulang lebih dulu daripada yang lain karena mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang lain. Dan dalam kalangan saksi Yehova, saudara, mereka berbeda dengan kita ya. Kalau di kita itu dikucilkan, ah, gak pergi gereja, aku gak paten, aku pergi gereja lain. Tapi saksi Yehova tidak bisa, saudara. Kalau mereka memang saksi Yehova, mereka pasti hanya mau pergi ke gereja yang saksi Yehova. Mereka tidak mau gereja lain. Dan kalau gereja saksi Yehova itu satu mengucilkan, semua gereja saksi Yehova akan mengucilkan. Seharusnya gereja Kristen juga seperti itu. Kalau satu mengucilkan, dia pindah ke gereja lain. Pendeta itu tidak bisa hanya menerima itu saja. Apa alasan kamu pindah? Kalau kamu pindah karena dikucilkan, kami juga akan mengucilkan kamu. Itu mestinya. Tapi gereja sekarang dikucilkan di sana bagus, terima di sini. Apalagi kalau yang dikucilkan itu orang kaya. Saksi Yehova tidak peduli. Orang itu kaya yang dikucilkan itu. Tapi mereka tetap dikucilkan. Cuma Pak Tuhan mengatakan dosanya mereka itu apa, tidak dikatakan kepada saya. Dan itu memang sebetulnya tidak boleh dikatakan memangnya.
Kalau kita lanjutkan dengan poin yang kedua, ada serangannya. Jadi kalau mereka dihormati orang banyak tadi, tidak terlalu lama, saudara. Sekarang ada serangan. Pertama, orang-orang Saduki bertindak karena mereka iri hati. Kita lihat dalam ayat 17 dan ayat 18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara, pertama poin ayat adalah tadi dalam Sanhedrin atau mahkamah agama. Dan hebatnya saudara, mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Kita bisa melihat dalam dua teks ini, saya akan bacakannya. Matius 22, 23, 33. Pada hari itu datanglah pada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Berarti kan ini pandangan mereka ya. Ini tokoh-tokoh agama tapi sesatnya bukan main. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, dia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Cerita ini tentu mereka karang sendiri sedemikian rupa sehingga Yesus terpaksa mengatakan tidak ada kebangkitan itu ya. Tapi ini Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti saudara, ini hidup seperti malaikat di surga itu bukan dalam segala hal ya. Cuma dalam hal tidak kawin mengawin itu ya. Karena malaikat tidak bisa kawin. Dan karena itu malaikat juga tidak bisa mempunyai keturunan. Karena itu kalau di dalam Kejadian pasal 6 itu ada yang mengatakan bahwa anak Allah di sana adalah malaikat. Mereka bisa mengambil istri, itu omong kosong ya. Itu sama sekali tidak memungkinkan karena malaikat itu tidak bisa kawin atau dikawinkan. Jadi cuma dalam hal itu saja mereka tuh hidup seperti malaikat di surga, bukan dalam segala hal ya. Karena 31, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi di sini kita melihat Yesus menafsirkan secara sangat-sangat implisit ya. Cuma dari kata-kata akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan ditafsirkan kalau Abraham, Ishak, Yakub itu mati dan musnah, tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak mungkin disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi orang mati itu tetap hidup terus. Kalau mereka beriman, hidupnya hidup kekal. Mati mereka masuk surga. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jadi saudara, Yesus menafsirkan secara sangat implisit. Tidak ada masalah menafsirkan secara implisit. Tetapi asal tidak menabrak ayat-ayat yang lainnya. Karena kita lihat dalam kisah Rasul 23, 16-10. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Iya, ini Paulus ya. Ia berteru dalam mahkamah itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Jadi mereka percaya bukan cuma tidak ada kebangkitan, tapi juga tidak ada malaikat atau roh, atau roh manusia atau roh apa yang saya tidak ngerti ya. Tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Jadi Paulus di sini mengadu kambing. Saya tidak pikir bilang mengadu domba, karena mereka ini bukan orang percaya.
Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang itu. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu yang memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jadi di sini kita melihat bahwa memang orang-orang Saduki ini punya kesesatan yang parah ya. Jadi mereka tidak percaya pada kebangkitan. Mereka juga tidak percaya pada malaikat ataupun roh ya. Itu adalah mayoritas dari mahkamah agama. Jadi jelas bahwa mayoritas dari mahkamah agama ternyata adalah orang sesat. Dan ini pasti akan menyesatkan seluruh dalam tanda petik gereja ya. Ya gereja Yahudi itu bukan gereja, mereka bukan orang percaya kok, tapi ya menyesatkan semua ini. Kalau sebagai penerapan saudara, karena itu hati-hati dalam memilih majelis. Jangan mengangkat seseorang menjadi majelis hanya karena dia kaya dan mempunyai gelar, atau adalah orang yang terpandang, orang yang punya pangkat dan sebagainya. Itu yang biasanya diangkat jadi majelis. Kenapa kok orang kaya seringkali diangkat jadi majelis? Kalau orang kaya diangkat sebagai majelis, saudara, pertama dia bisa menyupport gereja itu dengan kekayaannya. Kedua, pendeta itu senang kalau ada orang kaya jadi majelis karena orang kaya itu akan lebih memungkinkan untuk memberikan HR kepada pendetanya itu dalam jumlah yang besar. Karena dia kaya, maka katakanlah dia penghasilannya 500 juta per bulan. Lalu dia tahu pendetanya diberikan HR cuma 10 juta. Dia bilang, bagaimana bisa hidup 10 juta? Nah, kalau orangnya miskin, 10 juta itu banyak. Sudah cukup segitu tempat pendetanya. Tapi kalau orang majelisnya kaya, 10 juta mau dibuat jadi apa? Nggak cukup, beri dia lebih banyak. Nah, itu karena itu sebabnya maka banyak pendeta kepingin majelisnya ini orang-orang kaya ya. Majelis tentu tidak harus orang suci, karena tidak ada orang suci ya. Tapi setidaknya ya haruslah orang yang sungguh-sungguh percaya, yang mempunyai pengertian firman Tuhan yang baik, dan mempunyai hati seorang murid, dalam arti dia mau belajar firman. Karena seharusnya majelis itu diangkat dari orang-orang yang mengikuti pemahaman Alkitab. Kalau pemahaman Alkitab saja tak ikut, berarti dia tidak rindu firman. Ya tidak usah diangkat jadi majelis orang seperti itu. Poin B, saudara, kata Yunani yang diterjemahkan iri hati dalam ayat 17 itu adalah zelos, yang artinya adalah sesuatu yang berkobar-kobar dalam hati. Sebagai catatan dari kata Yunani zelos ini, diturunkan kata bahasa Inggris zeal atau semangat. Kata ini bisa diartikan secara positif, seperti dalam Yohanes 2 ayat 17, 2 Korintus 7 ayat 7, dan 2 Korintus 11 ayat 2. Saya bacakan ya. Yohanes 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 2 Korintus 7 ayat 7, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Kata-kata kesungguhanmu untuk membela aku ini, dalam terjemahan NASB diterjemahkan, your zeal for me, semangatmu untuk aku. Lalu Dr. 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Dua kali kata cemburu ini dua-dua menggunakan kata Yunani yang sama ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu pada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci pada Kristus. Tetapi saudara, kata zelos itu juga bisa diartikan secara negatif. Seperti dalam Kisah Rasul 13 ayat 45 dan juga dalam ayat 17 yang sedang kita bahas ini ya. Kalau kita baca Kisah 13:45,
Tapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 17-nya saya baca ulang. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Kata iri hati dalam NIV, NSB, dan RSV diterjemahkan jealousy, kecemburuan atau keiri hatian. Jealous sebetulnya lebih cocok cemburu ya. Lalu King James indignation atau kejengkelan atau kemarahan. Mungkin kedua arti ini harus digabungkan. Mereka iri hati karena banyak orang mengikuti para rasul itu, dan mereka marah atau jengkel karena rasul-rasul berkhotbah tentang kebangkitan Yesus dan tidak mempedulikan larangan mereka dalam Kisah Rasul pasal 4 yang sudah kita bahas pada kali yang lalu. Di sini terlihat bahwa orang-orang ini mempunyai semangat, tapi pengetahuan atau pengertian firman Tuhannya kacau, sehingga akhirnya semangat mereka ditujukan untuk menentang kebenaran. Jadi punya semangat itu bagus kalau orang yang ngerti firman dengan baik ya, dengan benar. Tapi justru kalau mereka pengertian firman Tuhannya salah atau kacau atau sesat, punya semangat itu justru berbahaya. Sebagai contoh, saksi Yehova itu ya, mereka semangat Injil dari rumah ke rumah. Tapi saudara, Injil yang mereka bawakan adalah Injil sesat. Ajaran yang mereka bawakan adalah ajaran sesat. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah, mereka tidak percaya Roh Kudus itu Allah, tidak percaya Roh Kudus pribadi, mereka tidak percaya di tunggal, mereka tidak percaya neraka, dan sebagainya. Sudah bandingkan dengan Amsal 19 ayat 2 yang berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dalam terjemahan dari NIV, it is not good to have zeal without knowledge. Adalah tidak baik untuk mempunyai semangat tanpa pengetahuan. Jadi semangat tanpa pengetahuan itu malah membahayakannya. Dan sebagai contoh ini para saksi Yehova, juga sebetulnya orang-orang Advent, masih Advent hari ketujuh ya, itu juga orang-orang yang bersemangat ya. Tapi tetap mereka juga ajarannya kacau balau, tidak karu-karuan, dan ini menjadi membahayakan. Celakanya saudara, banyak orang yang pengetahuan atau pengertian firman Tuhannya baik, tetapi loyo atau tidak mempunyai semangat. Malah Tuhan tidak mau memberitakan Injil, tidak mau berdoa, malas memberi persembahan, enggan, dan sebagainya. Sebaliknya orang yang pengetahuan firman Tuhannya kacau balau, mereka bersemangat. Kalau cara main TikTok, jangan melihat para oneness atau Jesus only itu jelas-jelas beda. Tapi mereka semangat. No debat seadanya orang di debat sama mereka. Kan termasuk dalam poin C. Rasul-rasul ditangkap dan dipenjarakan dalam ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Sebagai penerapan saudara, kalau hal ini menimpa saudara, misalnya saudara ditangkap, dipenjarakan karena memberitakan Injil seperti rasul-rasul itu, kan di negara kita ini ada hukum yang melarang menginjili orang yang sudah punya agama kan ya. Kalau hal itu menimpa saudara, bagaimana sikap saudara? Berhenti memberitakan Injil, atau kompromi dengan orang kafir, atau marah atau kecewa pada Tuhan? Ingat bahwa Yesus sudah lebih dahulu menderita dan mati bagi saudara. Dan karena itu kalau saudara pun menderita dan bahkan mati bagi Yesus atau bagi Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang terlalu banyak. Dan yang kedua, kalau saudara mendengar ada orang yang masuk penjara karena memberitakan Injil, bagaimana sikap saudara? Maukah saudara mendukung dia ataupun keluarganya? Atau saudara malah menghakimi orang itu dengan berkata, itu salahnya sendiri, dia terlalu fanatik lah. Celakalah saudara yang tidak mau mendukung atau menolong orang yang masuk penjara atau menderita karena melayani Tuhan atau memberitakan Injil. Kecuali saudara memang tidak punya apa-apa untuk menolong. Tapi kalau saya bisa menolong, sudah harus menolong orang masuk penjara, keluarganya tidak ada yang memberikan penghasilan. Maka saudara, kita semua harus menolong orang yang seperti itu, keluarganya.
Kalau kita masuk dalam poin yang kedua, mereka menangkap kedua rasul itu lagi ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa mereka dibebaskan oleh Tuhan dari penjara secara mujizat, tapi lalu ditangkap lagi. Kita baca 26 dan 28. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke dalam mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudara, ini kan lucu ya. Kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Pada waktu mereka minta Yesus disalibkan, kepada Pontius Pilatus menuntut terus-terusan ya. Mereka berkata, tanggungkan darahnya kepada kami. Sekarang ditanggungkan darah orang itu kepada mereka. Mereka ngamuk. Tapi Tuhan yang melepaskan mereka dari penjara secara mujizat. Dan mujizat yang terjadi dalam ayat 19 itu jelas bagi mereka. Perhatikan ayat 23. Jadi kita baca ayat 19 dan ayat 23-nya ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, titik-titik, ayat 23. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Jelas-jelas mereka tahu ini mujizat. Semua tetap terkunci, tetap ada penjaga, atau di dalamnya tidak ada orang. Pergi dari mana? Nembus tembok. Tidak memungkinkan mereka nembus tembok. Dan tubuh kebangkitan Yesus saja bisa nembus tembok. Mereka bukan pakai tubuh kebangkitan, mereka belum mati bahkan. Tapi mereka mengeraskan hati mereka. Tidak peduli itu mujizat Tuhan atau tidak. Mereka menangkap rasul-rasul itu lagi. Kita baca 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Jadi mereka tahu banyak yang simpatisan dari orang-orang para rasul ini, dan mereka mau mendengar berita firman atau Injil yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kalau mereka ngambil dengan kekerasan, mereka takut mereka dirajam oleh orang banyak itu. Pada waktu menangkap, mereka tidak menggunakan kekerasan karena takut pada orang banyak. Mereka tidak takut pada Allah yang jelas-jelas melakukan mujizat. Ya. Tetapi mereka takut pada orang banyak, yaitu pada manusia. Dan ini kebalikan dari apa yang Yesus katakan dalam Matius 10 ayat ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini kan manusia. Jangan takut pada manusia ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia cuma bisa bunuh tubuh kita. Tidak bisa apa-apakan jiwa kita. Kita mati tetap jiwa kita masuk ke surga. Takutlah terutama pada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi mestinya kita lebih takut pada Allah daripada pada manusia. Tetapi orang-orang ini memang orang-orang sesat. Mereka takutnya pada manusia dan tidak takut kepada Allah. Nah, akhirnya rasul-rasul itu lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan kepada mereka dituduhkan dua hal yang ada di dalam ayat 28. Kita baca 28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi dua ya, yang warna biru ini tuduhan pertama, yang warna merah itu tuduhan yang kedua. Sekarang kita bahas ya poin A, mereka tetap memberitakan Injil sekalipun dilarang. Dan kita melihat itu dalam ayat 28a. Dan poin B, mereka menyebabkan para tokoh agama itu dianggap sebagai pembunuh Kristus. Dan ini ada dalam ayat 28b yang warna merah itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Hati mereka tertusuk mendengar kata-kata para rasul itu. Dan bandingkan ini dengan Kisah Rasul 7 ayat 54. Ya. Nah, 33 kita baca dulu ya. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 54,
Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi lalu mereka merajam Stefanus ini ya. Jadi mereka tertusuk itu karena jawaban Stefanus itu atau kata-kata Stefanus. Uh, sebagai catatan kata Yunani yang digunakan dalam dua ayat di atas ini sama ya, di Prionto ya. Mereka menjadi sangat marah pada waktu mendengar khotbah Rasul-Rasul dalam ayat 29 sampai 32 dan mereka bahkan ingin membunuh Rasul-Rasul itu. Kita baca ayat 29 sampai 32. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Perhatikan ya, ini penting sekali ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah pada semua orang yang mentaati Dia. Yang diberi Roh Kudus itu orang yang mentaati atau orang yang percaya. Kita tidak bisa membedakannya karena kita percaya total depravity. Kalau orang bisa mentaati Dia, pasti adalah orang percaya. Karena total depravity itu kejahatan total itu tidak memungkinkan orang yang belum percaya Kristus itu berbuat baik sama sekali. Ya, jadi kalau orang itu mentaati dia, bisa mentaati berarti dia pasti punya Roh Kudus. Dia pasti orang percaya. Jadi tidak ada beda apa dikatakan orang yang percaya pada Yesus atau mentaati dia ya. Dalam Kisah 5:26-27 dikatakan kedua rasul ya. Ini perlu dipikirkan ya. Tapi dalam Kisah Rasul 5:29 dikatakan Petrus dan rasul-rasul. Ini bentuk jamak rasul-rasulnya. Sampai dengan Petrus paling sedikit 3 orang kan. Tapi kenapa di sini dikatakan kedua rasul? Jadi berapa rasul yang ditangkap? Kita lihat ayat 26 dan 27 ya. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orang yang baik Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu. Dua ya. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya, laki-laki dua ya. Dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Sebagai jawab saudara, ayat 26 dan 27 itu salah terjemahannya. Kata kedua rasul dan keduanya itu dua-dua salah. Yang saya beri warna hijau itu dua-dua salah terjemahan. Semua Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan them atau mereka. Dan mereka itu tidak harus berarti dua. Bisa lebih dari dua. Ya, jadi bisa tiga, bisa 12 rasul. Semua tidak tahu berapa. Tapi pokoknya tidak harus berarti dua ya. Jadi semua kita bahasa Inggris menerjemahkan them. Nanti kita akan lihat dalam Bible Works ya. Jadi bukan dua rasul yang ditangkap, tapi lebih dari dua, bahkan mungkin semua rasul. Mari kita lihat dalam Bible Works ya. Kisah Rasul 5, 26, 27. 26 dulu ya. Jadi di sini kedua rasul. Tapi perhatikan terjemahan dari bahasa Inggris, tidak ada satupun yang mengatakan dua ya. Brought them tanpa kekerasan, without violence ya. Tapi yang saya tekankan kata them ini ya. RSV juga menerjemahkan them. Nih. Lalu kalau NIV brought the apostles bentuk jamak, tapi tidak menggunakan kata them ya. Oh, lalu NASB juga them, ESV juga them, New King James them, YLT them.
Ini autus, ya, autus, ini autus. Saya perhatikan bagian bawahnya ya. Pronoun personal akusatif masculine plural bentuk jamak ya. Jadi mereka memang sebetulnya terjemahannya ya. Terjemahan NIV ini enggak sebetulnya enggak benar karena kata rasul itu enggak ada. Tapi dalam arti tidak ada masalah sebetulnya. Tapi terjemahan kitab suci Indonesia ini yang jadi masalah ya. Mengatakan kedua rasul, tapi di situ nanti dikatakan Petrus dan rasul-rasul. Saudara, seringkah atau pernahkah saudara menjadi marah kepada pengkhotbah pada waktu saudara mendengar firman Tuhan? Kalau iya, saudara segolongan atau sekualitas dengan orang-orang itu, bertobatlah. Marah pada waktu pengkhotbah menyampaikan firman itu hanya boleh kalau dia mengkhotbahkan khotbah yang sesat. Tapi khotbah yang sesat itu kan tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan. Itu bukan firman. Lalu poin yang keempat, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka menyesah rasul-rasul itu. Kita lihat dalam ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Poin A, saudara, dalam ulangan 25, 1-3, dikatakan bahwa hukuman cambuk hanya boleh dilakukan sebanyak 40 kali. Tapi pada prakteknya, supaya jangan terjadi kelebihan karena salah hitung, maka mereka memberikan spelling satu ya. Karena itu mereka mencambuk hanya 39. Jadi in case ada salah hitung, ya paling-paling 39 jadi 40 gitu ya. Tapi kalau mereka campur 40 terjadi salah hitung jadi 41, mereka melanggar firman. Jadi mereka selalu mencampur 40 kurangi satu pukulan ya. Dan itu bisa terlihat dalam 2 Korintus 11 ayat 24. Tapi kita baca ulang 25 sampai 3 dulu ya. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah darah setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Supaya jangan saudaramu itu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Karena kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 24. Ini kata-kata Paulus, 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang satu pukulan. Jadi 40 kurang satu berarti 39 kali. Jadi ini prakteknya, teorinya 40 maksimum ya. Jadi tidak jadi kelebihan karena salah hitung, maka dikurangi satu pukulan. Sekarang poin B, saudara, kata menyesah dalam ayat 40. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata yang paling keras untuk mencambuk. Jadi saya tidak tahu dicambuk bagaimana ya, tapi itu kata yang paling keras untuk mencambuk. Tapi tetap ya ini beda dengan mencambukan yang dilakukan terhadap Yesus. Karena pencambukan terhadap Yesus itu menggunakan cambuk Romawi. Itu lebih keras lagi karena dikasih benda-benda tajam pada cambuknya sehingga itu betul-betul menghancurkan punggungnya. Tapi dalam orang Yahudi mereka mencambuk itu tidak pakai cambuk Romawi. Tapi ini mencambuk, menyesah dalam menggunakan kata yang paling keras untuk mencambuk. Ya. Tapi memang jelas jauh dibandingkan dengan Yesus ya. Dan kalau orang Yahudi ada peraturan tidak boleh lebih dari 40 kali. Kalau orang Romawi tidak ada aturan seperti itu, mereka tidak percaya pada hukum Taurat. Poin C, saudara, hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 10 ayat yang ke-17. Saya lupa menuliskan, coba kita lihat ya, Matius 10 ayat 17. Tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu pada majelis agama, dan mereka akan menyasar kamu di rumah ibadatnya. Saya berikan di sini saja nanti supaya saya tambahkan ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, kita melihat bagaimana sikap Tuhan ya. Pertama saudara, dia menolong dengan mujizat di dalam ayat 19 dan 20.
Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Poin acara film Barclay yang memang adalah orang yang anti mujizat, orang ini orang liberal ya, menganggap ini belum tentu merupakan mujizat karena kata Yunani angelos bisa diartikan atau diterjemahkan malaikat ataupun utusan. Tapi kalau itu utusan manusia biasa, bagaimana manusia bisa mengeluarkan orang itu? Tapi malaikat itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ini pasti memang merupakan mujizat, cuma Barclay saja yang gila ya. Tetapi ayat 23 itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah mujizat ya. Kita lihat ayat 23-nya, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya tidak ada seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Kalau bukan mujizat lalu apa ini? Sekarang poin B, ini adalah bagian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan ini tidak boleh dianggap sebagai rumus atau sebagai hukum atau sebagai norma. Saya di dalam pelajaran tentang hermeneutik sudah pernah mengajarkannya. Ada dua bagian, yang satu set deskriptif, yang satu didaktik. Kalau yang didaktik bersifat pengajaran itu boleh dianggap sebagai rumus atau hukum atau norma. Tapi kalau deskriptif cuma menggambarkan apa yang terjadi, itu tidak boleh dijadikan rumus atau hukum atau norma. Jadi semua cerita sejarah itu deskriptif. Dan ini cerita sejarah kan, mereka dilepaskan dari penjara itu tidak sejarah. Jadi ini tidak boleh dijadikan rumus. Dalam arti tidak semua orang Kristen yang masuk penjara akan mengalami hal seperti itu. Dia pembaptis juga masuk penjara dan akhirnya dipenggal. Dia tidak dibebaskan oleh malaikat. Dia tidak mengalami apa yang para rasul lakukan. Bahkan para rasul sendiri nantinya mati syahid. Hampir semua kecuali Yohanes. Pasti ditangkap, dipenjarakan, lalu baru dihukum mati. Sekarang poin C, tujuan Allah melakukan mujizat itu supaya baik rasul-rasul ataupun gereja maupun tokoh-tokoh Yahudi itu tahu bahwa ada di pihak gereja atau rasul-rasul. Sekarang poin yang kedua, saudara, kalau tadi dia menolong dengan mujizat, sekarang dia menolong dengan cara biasa, bukan mujizat. Di dalam ayat 33 ayat sampai dengan ayat 39. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu, saya para rasul itu disuruh keluar dulu ya. Sesudah itu ia berkata pada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya. Dia sudah mati dalam kisah Rasul itu. Seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tapi ia juga tewas dan cerai berai seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saya saudara, di sini Tuhan tidak menggunakan mujizat ya. Allah memakai Gamaliel. Gamaliel itu guru dari Paulus sebelum dia bertobat. Kita bisa melihat itu dalam kisah Rasul 22 ayat 3. Dan dia memakai Allah memakai Gamaliel untuk menolong rasul-rasul itu supaya mereka tidak dibunuh. Kita lihat dalam kisah Rasul 22 ayat 3. Ini kata-kata dari Paulus, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini.
dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel di dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Poin B, saudara, kata-kata atau nasihat Gamaliel dalam ayat 35-39 tidak sepenuhnya benar. Ingat itu baik-baik ya. Sekarang kita perhatikan kesalahan dari kata-kata Gamaliel. Banyak orang Kristen mengutip kata-kata Gamaliel itu dan menerapkan kepada ajaran-ajaran yang sesat. Pasti akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah dibantah, tidak usah diapa-apakan, nanti hilang dengan sendirinya. Saudara, mereka tidak mengerti bahwa nasihat Gamaliel ini salah ya. Dan saya akan tunjukkan kesalahan dari kata-kata Gamaliel. Pertama, saudara, ajaran yang bukan dari Allah. Maksudnya ajaran sesat ataupun salah atau apapun ya. Tidak selalu hilang dengan sendirinya. Misalnya gereja Katolik ini jelas ajarannya tidak karu-karuan kan. Oneness Jesus only. Dan agama-agama lain. Apa itu dari Tuhan? Tidak. Kita tidak percaya itu ya. Karena agama satu dan agama lain bertentangan. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya dari Allah. Kecuali Allah berbicara dengan lidah bercabang, dan itu tidak mungkin. Nah, kata-kata yang salah dari Gamaliel yang dipakai oleh orang-orang tertentu dalam persoalan Tonto Blessing. Mereka berkata sebaiknya kita melihat perkembangan dari Tonto Blessing. Kalau Tonto Blessing itu bukan dari Allah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Dalam kasus ini memang hilang. Ya, sekarang itu saya tidak pernah tahu ada Tonto Blessing-nya. Tetapi ini tidak benar. Lihatlah agama-agama lain, sekte-sekte dan sebagainya, faksi Yehova dan sebagainya, Advent, yang sekalipun ada yang lalu hilang dengan sendirinya, tetapi juga ada banyak yang bukan hanya bisa bertahan, tapi bahkan berkembang dengan hebat. Jelas bahwa apa yang bukan dari Allah tidak selalu hilang dengan sendirinya. Ada yang hilang dengan sendirinya, tapi tidak semua seperti itu. Ada banyak yang bertahan terus. Gereja Katolik itu sampai sekarang bertahan. 1,4 miliar Katolik di seluruh dunia. Gereja Ortodoks juga sesat, tetapi tetap juga bertahan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Gamaliel melihat suatu ajaran itu betul atau tidak, bukan dengan membandingkan ajaran itu dengan kitab suci atau firman Tuhan, tetapi dengan melihat hasil akhirnya hilang atau tidak. Ya, dan ini suatu cara melihat ajaran benar atau tidak benar itu secara salah, caranya itu salah. Kalau mau tahu ajaran itu benar atau tidak benar, bandingkan ajaran itu dengan Alkitab. Dan bukannya dengan melihat hasil akhirnya hilang atau tidak hilang. Dan poin yang ketiga, Gamaliel melarang untuk menghukum karena Allah akan menghukum. Bagaimana dengan perampok, pencuri, pembunuh, dan sebagainya? Apakah mereka juga tidak boleh dihukum? Ini semua salah semuanya. Karena itu masuk dalam poin C. Mahkamah itu menerima kata-kata atau nasihat dari Gamaliel. Pertama, setelah mereka menolak khotbah Petrus yang betul-betul adalah firman Tuhan. Tetapi menerima kata-kata Gamaliel yang penuh dengan kesalahan. Nah, ini gobloknya orang yang tidak ngerti Alkitab. Khotbah Petrus itu betul-betul firman Tuhan. Tapi kata-kata Gamaliel bukan firman Tuhan. Bahkan penuh dengan kesalahan, tetapi mereka terima itu yang firman Tuhan malah ditolak. Kalau orang sudah sesat, ya seperti itulah. Mereka tidak ngerti apa yang benar, apa yang salah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Semua terpola balik dan karu-karuan. Kalau cara belajar firman Tuhan itu penting sekali, dan belajar firman Tuhan itu harus pada orang yang benar. Cara belajar, ngotot belajar, tapi pada orang yang salah, ya jadi tambah karu-karuan. Dalam poin yang kedua, aneh, mengapa mahkamah-mahkamah yang mayoritas dari orang-orang Saduki itu mau menerima nasihat dari Gamaliel yang adalah orang Farisi. Saduki dan Farisi seringkali bermusuhan seperti tadi sama Paulus, yang saya katakan Paulus ngadu kambing itu ya. Jadi beda kepercayaan. Dalam hal ini orang Farisinya lebih benar daripada orang Sadukinya. Cuma mereka tetap adalah orang-orang yang munafik. Punya holier dan thou attitude, sikap aku lebih
suci daripada kamu. Dan itu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan di dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, dosa yang paling dibenci adalah penyembahan berhala. Tapi dalam perjanjian baru yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kalau orang punya sikap munafik dan merasa diri lebih suci daripada orang lain. Dan itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat biasanya. Tapi kalau dalam urusan ini, maka orang-orang Farisi ini lebih benar daripada orang-orang Saduki ya. Nah, tapi mengapa orang-orang Saduki itu mau menerima nasihat Gamaliel yang adalah orang Farisi? Kita lihat ini tadi sudah kita baca ya, tapi kita baca ulang ya, kisah 23 ayat 6 sampai 10. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia terseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan di antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara padanya. Dia sengaja ngomong barangkali ada roh atau malaikat karena dia tahu orang satu tidak percaya malaikat maupun roh ya. Maka terjadi perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan memayang Paulus. Kata yang memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ya, kalau ini ya, um, saya mau tahu yang ini ya. Saya enggak terlalu ngerti. Coba kita tanyakan pada ChatGPT ya. Jadi apa ini maksud dengan roh ya? Kalau malaikat itu jelas ya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8 ya. Kalau kita tanya kisah 23 ayat 8. Jadi kita tanya apa maksudnya kata roh dalam kisah 23 ayat 8. Setan atau roh manusia? Enggak perlu baca ini ya. Pertanyaannya apa maksud roh setan atau roh manusia? Jawabannya roh di sini menurut roh manusia bukan setan. Penjelasan dalam konteks ini, Saduki itu menolak kebangkitan tubuh, keberadaan malaikat, dan keberadaan roh. Roh di sini logisnya disejajarkan dengan malaikat sebagai makhluk non-fisik spiritual. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Yahudi abad pertama, roh sering dipakai untuk menunjuk pada eksistensi jiwa manusia setelah kematian. Artinya Saduki itu tidak percaya manusia masih memiliki eksistensi sadar setelah mati. Mereka berpikir mati ya selesai, tidak ada roh manusia yang hidup terus setelah sesudah kematian. Bukan bicara tentang setan, karena setan atau iblis biasanya digolongkan bersama malaikat yang jatuh. Dan sudah disebut sebelumnya bahwa Saduki menolak malaikat. Ringkasnya, roh dalam kisah 23 ayat 8, roh manusia atau jiwa manusia yang tetap hidup setelah kematian. Ya. Sekarang kalau mereka menolak malaikat, apakah mereka juga menolak setan?
juga adanya setan atau iblis. Iya, kemungkinan besar orang-orang Saduki juga menolak adanya setan atau iblis. Penjelasannya begini, dalam kisah 23 ayat 8 disebut bahwa mereka menolak malaikat dan roh. Kalau mereka menolak keberadaan malaikat, berarti termasuk malaikat baik maupun malaikat jahat, jahat yaitu setan. Karena setan pada dasarnya adalah malaikat yang jatuh. Maka dengan menolak keberadaan malaikat, otomatis mereka juga menolak keberadaan setan. Kesimpulannya, Saduki tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada roh manusia yang hidup setelah mati, dan juga tidak percaya adanya ada setan. Bagi mereka dunia ini sepenuhnya fisik dan telah mati, manusia pun lenyap total tanpa eksistensi roh atau jiwa. Jadi ini parahnya Saduki ini ya. Setan juga tidak percaya malaikat atau roh manusia, mereka juga tidak percaya karena mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi saudara, mengapa mereka mau menerima nasihat dari Gamaliel yang adalah orang Farisi, padahal Farisi dan Saduki itu perlu dikatakan bermusuhan. Pasti Allah yang bekerja sehingga mereka mau menerima kata-kata itu. Kalau Allah memang mau menyelamatkan para rasul itu, dia bisa menyelamatkan dengan cara itu. Yang pertama tadi ditolong dengan cara mujizat, dilepaskan dari penjara melalui seorang malaikat. Tapi yang kedua ini dengan cara biasa, dia menggunakan Gamaliel. Kita masuk dalam poin D ya. Pertolongan Allah melalui Gamaliel ini tidak kelihatan sebagai mujizat dan memang bukan mujizat ya. Ini cara biasa sebetulnya. Nah, sebagai penerapan saudara, kalau saudara minta tolong pada Tuhan, jangan memaksa Tuhan atau mendikte Tuhan untuk melakukan mujizat. Dia bisa menolong dengan atau tanpa mujizat. Misalnya saudara sakit, jangan lalu menolak dokter atau obat dan menuntut kesembuhan ilahi. Tuhan bisa menyembuhkan saudara melalui mujizat atau kesembuhan ilahi, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan saudara melalui dokter, obat, olahraga, diet, dan sebagainya. Tergantung penyakitnya tentu saja ya. Jadi jangan selalu menuntut mujizat ya. Hanya kadang-kadang Tuhan mau melakukan mujizat. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu lebih banyak. Tapi zaman sekarang makin jarang ada mujizat sekalipun tentu saja masih ada. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, membiarkan mereka dalam ayat 40. Ayat 40 mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajak dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi yang pertama ditolong melalui mujizat, ya, dilepaskan oleh seorang malaikat ya. Yang kedua ditolong dengan cara biasa melalui Gamaliel. Dan yang ketiga dibiarkan. Dan rasul-rasul disesah itu bukan lalu bongongnya jadi kayak besi, lalu cambuknya hancur. Atau waktu orang itu nyambuk lalu cambuknya mental kena orangnya sendiri yang nyambuk. Tidak seperti itu. Dibiarkan oleh Tuhan. Jadi kali ini Tuhan tidak menolong rasul-rasul. Tuhan membiarkan mereka dicambuk atau disesah. Mengapa? Karena salib harus ada dalam kehidupan Kristen memang. Mereka menderita karena Kristus dan ikut itu dianggap sebagai memikul salib. Ingat, memikul salib itu bukan menderita karena hal-hal yang lainnya. Tapi menderita karena Tuhan. Karena iman kita. Karena penginjilan atau pelayanan kita. Karena ketaatan kita. Baru itu disebut memikul salib. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang keempat. Sikap dari rasul-rasul. Pertama, setelah mereka memberitakan Injil untuk mentaati perintah dalam ayat 20 pada waktu mereka dilepaskan oleh malaikat itu kan disuruh tetap memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil pada baru di penjara. Kita lihat ayat 19 ayat 21. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama
berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul dari penjara. Jadi para rasul itu tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka tidak menunda pemberitaan Injil. Mereka tidak mengurangi pemberitaan Injil. Mereka juga tidak memberitakan Injil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Itu bisa kita lihat dalam ayat 21 dan ayat 25. Padahal mereka baru dipenjarakan. Kita lihat 21 dan 25 ya. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Ini terang-terangan, saudara. Tidak sembunyi-sembunyi. Sementara itu imam besar dan pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul dari penjara. Karena ayat 25. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang telah kami masukkan dalam penjara, ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Berarti mereka mengajar terang-terangan. Orang bisa melihat, maka bisa dilaporkan kepada mahkamah agama sehingga mereka ditangkap lagi. Bandingkan ini dengan sikap kebanyakan orang Kristen zaman ini, yang sekalipun tidak pernah dipenjara karena Injil, tetap takut untuk memberitakan Injil. Poin yang kedua, saudara, mereka memberi jawaban kata-kata imam besar dalam ayat 28, dan jawaban itu ada dalam ayat 29 dan 32. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama ayat 29-nya ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan ini berlawanan dengan sikap orang-orang Yahudi itu dalam ayat 26 ya. Jadi mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ayat 26 tadi sudah kita baca, maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya bait Allah, lalu mengambil kedua rasul, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak itu melempari mereka. Kedua rasul ini salah, sudah saya katakan tadi ya. Sekarang poin B30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kaisar dan kamu bunuh. Pertama, saudara, Allah nenek moyang ini untuk menunjukkan bahwa rasul-rasul itu tidak mengikuti Allah lain. Ya, nenek moyangnya itu biasanya kan Abraham, Ishak, dan Yakub itu ya, yang disebut nenek moyang mereka. Nah, kalau memang Allah dari nenek moyang kita ya telah membangkitkan Yesus, maksud mereka, Allah mereka itu dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama ya. Dan memang sama. Mereka bukan mengikuti Allah lain. Lalu poin kedua, rasul-rasul itu memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang-orang Saduki yang anti kebangkitan orang mati. Mereka tidak takut ya. Orang Sadukinya ngamuk, tidak peduli mereka ya. Dan yang ketiga, kamu gantungkan pada kaisar dan kamu bunuh. Kalau tadi dalam ayat 28b terlihat bahwa mahkamah agama atau imam besar marah karena gara-gara rasul-rasul itu mereka dianggap sebagai pembunuh Kristus. Maka di sini rasul-rasul itu menegaskan bahwa mereka memang adalah pembunuh Kristus. Rasul-rasul tidak mau berkompromi dalam persoalan dosa. Mereka tidak mau mengatakan dosa sebagai tidak dosa, ataupun menutup-nutupi dosa mahkamah agama itu. Kalau mereka memang pembunuh Kristus, maka mereka katakan kamu memang pembunuh. Ya. Sekarang kita masuk dalam poin C, ayat 31a. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Pertama, saudara, Yesus ditinggikan oleh Allah. Dan yang kedua, Yesus adalah pemimpin. Dalam terjemahan NIV dan NDF diterjemahkan prince atau pangeran. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah orang yang berkuasa. Dan yang ketiga, Yesus adalah juru selamat. Sebagai penerapan, saudara, jangan hanya memperkenalkan Yesus sebagai penolong atau pemberi berkat, tetapi terutama Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara cuma memperkenalkan atau memberitakan Yesus sebagai penolong atau pemberi berkat, saudara tidak memberitakan Injil atau belum memberitakan Injil. Tapi kalau saudara memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah itu memberitakan Injil. Karena termasuk dalam ayat 31b dan poin D ini ya, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saya
kasih warna hijau ini berarti terjemahnya salah, dapat bertobat ini ya. Jadi ya kitab suci Indonesia ini terjemahnya kurang tepat. NASB to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Memberikan pertobatan kepada Israel dan pengampunan dosa-dosa. Bedanya apa, saudara bisa lihat apa enggak? Antara terjemahan ini dan terjemahan ini. Kalau yang ini dapat bertobat, berarti mereka aktif ya. Tapi ini to grant repentance, memberikan dari Allah tentu yang memberikan pertobatan. Bukan Israelnya yang secara aktif bertobat. Kita tidak bisa bertobat secara aktif. Pertobatan itu dianugerahkan. Baik pertobatan dalam arti kita percaya pada Kristus maupun pertobatan dari dosa. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, tidak bisa kita bertobat. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak bisa kita bertobat. Jadi bentuk aktif ini salah ya. Dan ini bertentangan dengan total depravity atau total inability. Kita tidak bisa bertobat kecuali itu dianugerahkan. NIV, that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel, supaya ia bisa memberikan pertobatan dan pengampunan dosa-dosa kepada Israel. Dari terjemahan NIV maupun NDF kita lihat bahwa baik pertobatan maupun pengampunan dosa adalah pemberian dari Yesus. Seluruh keselamatan kita adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau saudara sudah selamat, bukan sesuatu yang perlu disombongkan, karena kita itu dianugerahi. Apanya yang disombongkan? Seandainya kita diselamatkan karena usaha kita sendiri, ya kita boleh menyombongkan diri atau memegahkan diri. Tetapi kenyataannya kita diselamatkan karena anugerah. Kalau anugerah, apanya yang disombongkan? Kita harus memegahkan Allahnya atau Yesusnya dan bukan diri kita sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin E ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Yang pertama, kami adalah saksi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau berhenti bersaksi bagi Tuhan atau memberitakan Injil. Jadi bersaksi bisa macam-macam ya. Bersaksi tentang pertobatan itu bisa memberitakan Injil ya. Dan itu sebetulnya paling gampang karena tidak bisa dibantah. Kalau kita bersaksi melalui firman Tuhan, mereka bisa berkata, oh ini aku tidak percaya ini, aku tidak percaya Alkitabmu dan sebagainya. Tapi kalau kita bersaksi tentang pertobatan kita, itu aku mengalami sendiri kok. Kamu tidak percaya gimana? Ini pengalaman aku sendiri. Apalagi kalau ada buktinya, ada orang-orang yang tahu bahwa saudara memang bahwa kita memang bertobat dengan cara yang seperti kita saksikan. Jadi saudara paling gampang memberitakan Injil itu melalui kesaksian. Saya dulu setiap kali saya mengajar, baik dalam waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya mengajar sebagai guru agama. Dan juga pada waktu saya mengajar di sekolah teologi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya selalu memberikan kesaksian pertobatan saya. Selalu pada awal daripada pengajaran itu saya memberikan kesaksian pertobatan saya. Itu saja langsung sudah melakukan penginjilan. Yang kedua, sudah dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat. Karena ketaatan adalah bukti iman. Saya tadi sudah bahas tentang hal itu ya. Sudah bisa saya ulang lagi. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga adalah saksi. Jadi dalam bersaksi tentang Kristus, mereka disertai oleh Roh Kudus. Dan ini di dalam Matius 28, 19 dan 20 itu memang sudah ada. Matius 28, 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan jalan ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mau Yesus, mau Roh Kudus, mau Bapa, Tritunggal itu menyertai kita.
Ingat ya, semua pekerjaan Allah di luar diri Allah itu dilakukan oleh ketiga pribadi. Jadi tidak bisa dikatakan ini hanya Roh Kudus atau hanya Yesus. Tapi ini juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kita. Tritunggal itu menyertai kita pada waktu kita memberitakan Injil. Dan ingat ya, ayat ini dalam konteks penginjilan tidak boleh digunakan di dalam ayat konteks yang lain. Misalnya orang mau berangkat ke luar negeri, lalu pendetanya ada persekutuan doa, pendetanya khotbah dengan ayat ini. Itu salah. Karena konteksnya ini bukan tentang orang yang pergi ke luar negeri, lalu Allah menyertai mereka. Konteksnya adalah orang yang memberitakan Injil. Itu disertai oleh Allah senantiasa sampai berakhir zaman. Sekarang poin yang ketiga, sikap para rasul telah disesat dan dibebaskan. Ayat 41 dan 42. Poin A, mereka gembira. Ini yang betul-betul luar biasa ya. Orang dicambuk itu luar biasa sakit ya. Kalaupun bukan dengan cambuk Romawi, dengan rotan biasa gitu, atau cambuknya sapi itu coba cambuk satu kali saja sakit ya, bukan main. Nah ini cambuk 39 kali, itu pasti luar biasa sakit. Mungkin berdarah itu, kemungkinan sangat besar itu berdarah. Tapi mereka gembira. Atau satu, rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kok menderita penghinaan? Coba saya lihat dalam Bible Works ini apa ya? Kisah 5:41 ya. Ya, itu suffer shame. Menderita bukan penghinaan ya, shame ini ya. Tapi bisa penghinaan juga, insult ya. Dan saudara, ini tidak berarti bahwa mereka tidak merasa sakit kalau penyesalan itu. Mereka pasti merasa sakit, tapi mereka tetap gembira. Mungkin karena mereka ingat kata-kata Yesus dalam Matius 10 ayat 10, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita lihat ya, kata ucapan bahagia ini ya, bagian terakhir dari ucapan bahagia dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Perhatikan ya, dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan oleh sebab-sebab yang lain. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini saya garis bawahi ya. Jadi bukan seadanya penganiayaannya. Dalam poin B, tiap hari mereka memberitakan Injil di bait Allah dan dari rumah ke rumah. Ayat 42. Jadi ayat 42 ini berbunyi, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini saya kalau tidak salah ayat ini digunakan oleh para saksi Yehova ya. Yang benar tuh Injil dari rumah ke rumah, karena itu yang mereka lakukan. Saudara, ini ada dua ya. Mereka juga melakukan pengajaran di bait Allah. Jadi penginjilan itu bisa secara umum, bisa juga dari rumah ke rumah. Dua-duanya mestinya dipraktekkan. Ya kalau saudara bukan pengkhotbah atau pendeta yang memang tidak bisa khotbah dari gereja lalu menginjil melalui khotbah, ya tapi saudara bisa melakukan penginjilan di rumah-rumah orang, pada teman-teman saudara dan sebagainya, atau dimanapun saudara berada, saudara bisa memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Sebagai kesimpulan saudara, sikap para rasul tidak tergantung sikap Tuhan.
Apakah Tuhan menolong melalui mujizat atau menolong dengan cara biasa melalui Gamalia tadi, atau bahkan pada saat Tuhan tidak menolong dan membiarkan mereka menderita, mereka tetap taat dengan terus memberitakan Injil. Maukah saudara meneladani mereka? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan kami melihat keberanian dari para rasul yang sampai disesah dan sebagainya, ditangkap, dipenjarakan, tapi bahkan bergembira karena mereka dianggap layak menderita penghinaan karena Kristus. Dan kami yakin bahwa mereka bisa berani karena Engkau yang memberikan keberanian kepada mereka. Mereka bisa bergembira karena pada waktu menderita, karena Engkau yang memberikan kasih karunia untuk bisa melakukan itu pada mereka. Tolong kami dalam penderitaan apapun yang kami alami. Apakah Engkau menolong secara mujizat atau menolong dengan cara biasa, atau bahkan kalau Engkau tidak menolong, supaya kami tetap setia dan taat kepada Engkau dan percaya bahwa apa yang Engkau lakukan adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi kami. Tak peduli dengan mujizat, dengan cara biasa atau tidak ada pertolongan. Dan biarlah kami tak senantiasa bersyukur dan memuji Engkau di tengah-tengah penderitaan kami yang paling hebat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.